Salam radiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar sahabat radiografer yang super? Mudah-mudahan program kita pada kesempatan kali ini menemui Anda dalam kesehatan, kebaikan, kebahagiaan, dan penuh kedamaian. Setelah pada episode yang lalu, yang pertama kita telah berdiskusi tentang standar gaji radiografer yang statusnya adalah aparatur sipil negara atau yang biasa dikenal dengan istilah radiografer PNS, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang radiografer swasta. Sebelum kita melakukan obrolan panjang lebar, saya ingatkan kembali kepada sahabat radiografer yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan kemudian tekan tombol loncengnya. Sahabat radiografer, ketika kita berbicara tentang upah bagi radiografer swasta, maka rujukan kita adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Di samping itu, yang mengatur tentang komponen dari struktur gaji ada pada Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja Nomor 70 Tahun 1990. Apa saja itu komponennya? Baik, mari kita simak satu persatu. Komponen pada slip gaji dari para pekerja paling tidak ada 5 hal. Yang pertama adalah gaji pokok. Nah, gaji pokok ini adalah elemen dasar, ya, uang yang diberikan sebagai imbalan, sebagai apresiasi, sebagai jasa, balas jasa karena kinerja dari karyawan atau pegawai. Nah, besaran gaji pokok ini minimal 75% dari jumlah keseluruhan gaji. Ini diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua adalah tunjangan tetap. Apa itu tunjangan tetap? Tunjangan tetap adalah tunjangan atau benefit yang diberikan kepada karyawan yang pemberiannya selalu tetap jumlahnya dalam tiap bulannya. Misalnya apa? Misalnya tunjangan jabatan. Selama karyawan tersebut memangku jabatan yang sama, maka ia akan mendapatkan upah atau gaji atau tunjangan tetap yang jumlahnya sama dalam tiap bulannya. Kecuali ketika karyawan ini mengalami promosi, maka kemungkinan uang tunjangan tetapnya akan naik. Dan sebaliknya, kalau seorang karyawan mengalami demosi, maka ada penurunan. Bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi sahabat radiografer. Komponen berikutnya adalah tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap itu seperti apa? Misalnya tunjangan kehadiran. Artinya ketika seorang karyawan tidak hadirnya entah itu karena izin, entah itu karena sakit, entah itu karena ada keperluan mendadak, maka tunjangan kehadirannya akan tidak diberikan. Nah, tunjangan kehadiran itu biasanya bentuknya ada 2, tunjangan transportasi dan tunjangan uang makan. Jumlahnya berapa akan disesuaikan dengan berapa kali Anda hadir. Di beberapa perusahaan tertentu ada yang menetapkan uang transportnya tidak didasarkan kehadiran, tetapi paket. Dalam struktur gajinya, uang transportasi ditentukan sekian rupiah. Maka sang karyawan, dia datang maupun tidak, mereka akan tetap mendapatkan tunjangan transport sejumlah sekian rupiah. Nah, bila demikian, maka tunjangan transportasi dalam kasus ini bukan tunjangan tidak tetap, tetapi merupakan tunjangan tetap. Kenapa? Karena jumlahnya tetap. Itu prinsipnya. Kemudian komponen selanjutnya adalah uang lembur. Ya. Nah, lembur ini diberikan
ketika seorang karyawan ditugaskan mengerjakan suatu pekerjaan di luar jam kerja resmi. Sehingga ini sifatnya kasuistik, hanya kalau ada penugasan. Pembayarannya bagaimana? Bisa langsung setelah selesai melaksanakan tugas lembur ataupun dikumulasi masuk dalam struktur gaji. Tentang ini ada kesepakatan pada saat KKB, kesepakatan kerja bersama. Ini biasanya diwakili oleh tim dari serikat pekerja. Dan komponen yang terakhir, ini adalah komponen yang kelima, adalah potongan-potongan. Nah, namanya potongan artinya dari komponen gaji yang diterima ada kemungkinan dipotong. Untuk apa? Pertama, potongan pajak penghasilan (PPh). Kemudian potongan iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Jaminan Hari Tua. Tergantung kebijakan tempat Anda bekerja, Anda disertakan pada BPJS yang mana. Bisa hanya kesehatan saja atau kesehatan dan yang lain. Mungkin juga ada potongan operasi. Mungkin juga ada potongan yang lain. Misalnya ada kebijakan tentang setiap karyawan yang melakukan tindakan indisipliner akan dipotong gajinya sekian persen. Itu bisa saja mencakup di dalamnya sepanjang pada saat faktor kesepakatan kerja bersama di situ digunakan. Di samping 5 komponen gaji tadi, gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tunjangan lembur, dan potongan-potongan, beberapa perusahaan juga memberlakukan ada tunjangan lainnya. Misalnya tunjangan hari raya, insentif khusus, mungkin karena ada capaian yang berhasil dalam target tahunan. Nah, semuanya itu adalah variasi-variasi dari kebijakan institusi di mana tempat Anda bekerja. Sahabat radiografer yang baik hatinya, setelah kita mengetahui 5 komponen gaji, maka sekarang kita akan belajar atau mengetahui dari manakah unsur gaji pokok itu. Sebagaimana kita ketahui, amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 bahwa gaji pokok adalah 75% dari total gaji yang diterima oleh seorang karyawan. Nah, gaji pokok itu sendiri jumlahnya merujuk kepada UMR. Ya, betul, UMR. Upah minimal regional yang sekarang populer dengan istilah UMP, upah minimum provinsi. Ada juga yang menggunakan istilah upah minimum sektoral. Nah, khusus untuk sahabat-sahabat radiografer yang bekerja di wilayah DKI Jakarta, maka Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 yang mulai diberlakukan per 1 Januari 2020 dan telah diundangkan dalam berita daerah DKI Jakarta disebutkan bahwa sektor farmasi dan sektor kesehatan upah minimumnya adalah Rp4.040.168.000. Adapun komponen tunjangan lainnya itu disepakati pada saat proses kesepakatan kerja bersama yang diwakili oleh serikat pekerja, atau boleh jadi saat negosiasi ketika awal Anda masuk bekerja di rumah sakit tersebut, ketika Anda diinterview
radio ya. Biasanya itu juga ada hal-hal yang kemudian disepakati. Sahabat radiografer, untuk melengkapi diskusi kita tentang standar gaji radiografer swasta ini, maka melalui deskripsi video ini saya sudah melampirkan beberapa regulasi yang terkait yang bisa Anda download dan bisa Anda pelajari, mulai dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2003, kemudian Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2020, kemudian juga ada Surat Edaran Kementerian Tenagakerja tentang skala pengupahan, komponen pengupahan, kemudian juga ada skala gaji. Silahkan Anda download dan bisa Anda pelajari untuk menjadi modal ketika Anda melakukan negosiasi terhadap manajemen. Sahabat radiografer yang super, setelah kita mengetahui regulasi tentang pengaturan sistem pengupahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu menjadi pijakan kita, menjadi dasar kita dalam melakukan negosiasi, pertanyaan berikutnya adalah, lantas apakah ada kemungkinan untuk kita bisa melakukan negosiasi agar penghasilan kita bisa lebih dari sekedar 5 komponen tadi? Tentu unsur yang kita harapkan adalah sebagai penambah. Sahabat radiografer, ada beberapa proses kreatif dari seorang radiografer agar kemudian memiliki nilai tambah sehingga benar-benar usulan dan keinginannya diperhatikan oleh manajemen. Di antaranya adalah yang pertama, ini menjadi mafhum adalah mengenai tunjangan bahaya radiasi. Dalam regulasi yang diterbitkan dalam keputusan Presiden tentang tunjangan bahaya radiasi, di situ disebutkan bahwa yang wajib memberikan baru pada unsur rumah sakit pemerintah ya. Nah, adapun pada rumah sakit yang dimiliki oleh swasta sifatnya adalah himbauan. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan dari seorang radiografer untuk menjadi sosok pribadi yang memiliki keterampilan dalam berkomunikasi untuk melakukan proses negosiasi. Nah, PBR ini karena sifatnya adalah himbauan, maka kita harus pinter-pinter untuk kencengin argumentasi, siapkan datanya, siapkan pembandingnya, kemudian Anda juga harus bisa menyampaikan bagaimana urgensinya, kenapa TBR, tunjangan bahaya radiasi, harus diberikan kepada radiografer walaupun bekerja di institusi swasta. Terkait tentang pembahasan TBR, mungkin nanti akan kita bahas tersendiri karena segmennya membutuhkan waktu yang khusus ya. Mudah-mudahan nanti kita sempatkan waktunya dan agar teman-teman memiliki sudut pandang yang sama. Langkah yang kedua, hal apa lagi yang memungkinkan untuk bisa mendongkrak penghasilan dari seorang radiografer swasta? Adalah diantaranya jasa medis. Memang benar bahwa radiografer dalam hal ini kapasitasnya bukan sebagai tenaga medis, tetapi penunjang medis. Tetapi dalam hal ini tenaga medis mustahil bisa melakukan kerja, mustahil memiliki kinerja tanpa sumbangsi dan kontribusi dari radiografer yang kapasitasnya hanya sebagai penunjang medis. Oleh karena itu kita harus mampu melakukan negosiasi ya. Lagi-lagi ini adalah keterampilan komunikasi kita dalam melakukan negosiasi dan berargumentasi. Bagaimana supaya tembus ada istilah jasa medis dalam struktur gaji bagi radiografer swasta. Nah, bagaimana hitungannya? Itu sangat beragam ya. Itu tergantung kreativitas dari teman-teman radiografer bersama dengan tim kru di unit atau departemen radiologi tempat Anda bekerja. Apakah perhitungannya berdasarkan per pasien
ataukah berdasarkan per expose, ataukah prosentase dari jasa medis yang diberikan oleh sejawat dokter radiolog kita. Itu silakan Anda olah. Kemudian Anda bisa melakukan benchmark juga kepada sejawat radiografer lainnya yang sudah berhasil menelurkan komponen gajinya ada di dalamnya unsur jasa medis. Sahabat radiografer yang baik hatinya, lantas apakah masih ada kemungkinan untuk upaya mendongkrak pendapatan penghasilan pada struktur gaji seorang radiografer yang dinas di instansi swasta? Nah, bagi sahabat radiografer yang dalam sehari-harinya memberikan pelayanan kepada pasien dengan menggunakan modalitas imaging, terutama CT scan, maka ada celah. Kenapa? Karena pada pemeriksaan CT scan selain ada proses pengambilan gambar, ya, ada positioning, kemudian pengambilan gambar melalui raw data, maka data yang telah kita ambil itu harus dilakukan processing, ya, harus Anda atur sedemikian rupa sehingga menghasilkan imaging yang layak untuk dilakukan expertise. Nah, processing ini bisa Anda ajukan jasanya tersendiri kepada manajemen, karena ini butuh skill, ya, butuh keterampilan khusus, butuh jam terbang. Tidak semua radiografer memiliki kemampuan hal itu. Oleh karena itu ini menjadi peluang untuk diajukan fee atau jasanya, jasa processing dari masing-masing tindakan pemeriksaan CT scan. Sahabat radiografer yang baik hatinya, demikian tadi adalah rangkaian, merupakan komponen inti, ya, komponen utama yang normatif telah diatur oleh regulasi pemerintahan kita Republik Indonesia. Maka di dalamnya juga ada usulan tambahan ide yang bisa membuka inspirasi bagaimana untuk menambah dari sekedar yang normatif tadi. Dan berikutnya tentu saja tidak cukup dengan keinginan dan harapan, tetapi juga harus disertai kemampuan. Oleh karena itu, saran dari saya, sahabat radiografer perlu terus upgrade kemampuan kompetensinya, sehingga bukan Anda yang membutuhkan rumah sakit, tetapi rumah sakitlah yang mengkhawatirkan kepergian Anda. Khawatir kalau Anda dibajak oleh rumah sakit lain, khawatir kalau Anda hengkang karena tidak kerasan, tidak nyaman bekerja di rumah sakit. Satu-satunya salah satu upaya yang bisa Anda lakukan menurut saya adalah dengan meyakinkan kepada manajemen bahwa Anda adalah SDM radiografer yang bonafit, yang kompeten, yang berkelas, yang akan mudah untuk pindah karena banyak rumah sakit yang membutuhkan kemampuan Anda, dan itu harus Anda buktikan. Demikian tadi sahabat radiografer apa yang bisa kita diskusikan mengenai standar gaji radiografer di institusi swasta. Mudah-mudahan menginspirasi, bermanfaat, dan kita akan jumpa lagi pada diskusi berikutnya.